Sekarang kita mau meninjau aliran fluida di dalam vortex tube. Nah, di dalam vortex tube itu kan terjadi pemisahan temperatur ya, pemisahan suhu. Nah, kita pakai fluid flow. Nah, kita atur geometrinya dulu ya teman-teman. Nah, di geometri itu kita ada di space clamp ngaturnya. Nah, ini bentuk geometri dari si vortex tube-nya ya, vortex tube yang kita tinjau. Jadi ini part bodinya kita cuma, ini kan ada dua ya, tapi yang pakai itu cuma satu. Itu part bodinya tuh ini keseluruhan karena udah kita jadikan satu body. Terus buat volumenya itu di dalam sini untuk aliran fluidanya. Kemudian setelah geometrinya selesai, kita ke mesh. Jadi mesh itu berfungsi untuk mengubah volume yang tadinya lebih luas, lebih besar, itu tuh ke volume yang lebih rinci supaya kita dapat meninjau secara detail aliran fluidanya dalam volume-volume yang sudah kita bagi dalam proses mesh tersebut. Nah, jadi meshnya itu kayak gini ya teman-teman. Ada di volume ini teman-teman, di volume 13,812 mm. Oke. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, kan ini udah di mesh di volume yang lebih dikenali sama fluida nantinya. Nah, habis itu kita update lagi. Terus kita ke setup. Oke guys, jadi tadi kan di Workbench, sekarang di Fluent kita untuk ngeset di setupnya. Nah, ini inlet, terus ini ada keluar, berarti ini outletnya. Nah, kita di steady, terus ini pressure, berarti itu ini tekanan. Nah, terus materialnya kita pakai fluida air. Terus habis itu kita run calculate aja. Oh ya, run calculate-nya kita pakai iterasinya 100 kali ya teman-teman. Oke, tinggal di run. Oke, ini udah 100% ya teman-teman. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit. Jadi tuh nanti fluida yang mengalir di dalam vortex tube ini, itu tuh dia berkecepatan 5 meter per second ya teman-teman. Nah, suhunya itu suhu awalnya di 16 derajat Celcius. Nah, ini kan udah ya teman-teman, udah 100%. Kita balik lagi ke Workbench, kita ke result, kita lihat hasilnya. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat kalau dari inlet ke outlet itu suhunya semakin panas. Nah, perbedaan suhu ini itu kita bisa amatin di parameter suhu warna bagian ini. Tapi di situ masih Kelvin ya teman-teman, padahal tadi kita udah ubah ke Celcius. Nah, tapi itu gak ngaruh karena kita tetap bisa amatin kalau suhunya dari inlet ke outlet itu semakin tinggi. Nah, untuk volumenya itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada inlet itu tempat masuknya fluida. Nah, yang kedua itu outlet, tempat keluarnya fluida. Kemudian ada si dinding vortex tube-nya untuk aliran fluidanya. Kemudian teman-teman, kalau kita mau mengamati streamline-nya atau pergerakan fluidanya, kita tuh bisa nonaktifin konturnya dulu. Nah, kan bisa kayak gini ya teman-teman. Nah, yang kedua kita klik animasi. Oke, kalau teman-teman di sini nggak muncul, kita bisa ke tools, terus animation, terus kita tap streamline, terus kita bisa atur kecepatan si streamline-nya. Jadi kan emang udah diatur di setup 5 meter per second ya, tapi di sini tuh kita bisa atur lebih rinci lagi. Nah, misal kita mau sedikit cepat ya teman-teman. Nah, di sini bisa diamati kalau fluidanya itu memiliki kecepatan yang bisa diukur dari si parameter warna di sini. Nah, kenapa sih yang ungu itu dia nilainya 0, dalam artian dia itu berhenti ya teman-teman? Karena dia itu dia mengalami pembelokan. Jadi dia tuh pas mau belok, dia tuh kan
nempel di dinding. Jadi kalau fluida nempel di dinding vortex tube-nya atau di dinding pipa atau di dinding apapun, itu fluidanya dia bakal berkecepatan 0. Nah, ini kecepatan yang paling tinggi itu ada di warna orange ya teman-teman. Jadi itu tuh. Dia kurang lebih berada di tengah. Jadi dia fluidanya mengalir dari inlet ke outlet. Mungkin sekian simulasi aliran fluida di dalam vortex tube dari kelompok 9. Terima kasih.